korban ya, keluarganya tidak bersedia diversi, maka nggak bisa didiversi. Lalu Oke. P21 masuk ke kejaksaan. Biasanya jaksa tetap akan meminta diversi juga karena ini kan anak ya, Ya. masa depannya masih panjang. Baik, Bu Hetiva, DPR melihatnya bagaimana soal sanksi ini? Kadang kan adalah yang membuat korbannya luka berat, bahkan tadi diduga ada juga yang meninggal dunia karena diduga ada perundungan. Ini kan sangat-sangat memprihatinkan dan masyarakat juga ikut geram soal ini. Iya betul sekali ya. Jadi di samping tentu saja yang penting ya kita melakukan satu proses pengawasan yang ketat. Nah jadi pencegahan juga penting ya. Kalau kita tidak ingin pertama hal yang sama terjadi ataupun tidak ingin bahwa anak-anak yang pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun bullying ini kambuh. Ya tentu saja kita di lingkungan sekolah itu maupun di rumah itu harus ikut serta gitu ya. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan si anak itu ya mengapa dia jahat gitu ya, dan kita harus berikan hukuman seberat-beratnya. Tadi Mbak Retno sudah menjelaskan dengan sangat baik ya bagaimana status seorang anak dalam kondisi melakukan satu tindakan yang bahkan bisa menyebabkan adanya korban jiwa ataupun korban-korban lainnya. Nah, jadi mengawasi aktivitas pelaku bullying itu penting, ya baik di rumah maupun di sekolah, supaya mencegah mereka melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang atau terutama di lingkungan sekolah sendiri. Nah, jadi program rehabilitasi itu tadi juga Mbak sangat diperlukan, gitu supaya mereka nanti karena tadi masih memiliki masa depan, kan kita berharap mereka juga bisa mengubah perilaku mereka. Nah, ini tentunya membutuhkan dukungan ahli. Jadi kita tetap berpikir bahwa anak ini masih bisa diubah. Jadi beda ya kalau kita menghukum seorang dewasa dengan menghukum seorang anak. Nah, jadi iklim dan lingkungan baik itu di sekolah maupun di rumah itu ikut serta berkontribusi membuat seorang anak bisa melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pecahkan secara komprehensif. Baik, tidak bisa hanya satu pihak saja untuk bisa menghentikan atau mencegah perundungan di sekolah, perlu banyak pihak, sangat kompleks, mulai dari peraturannya, masyarakat di sekitarnya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, guru, dan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak itu juga ikut seharusnya. Iya Mbak, bahkan mencegah. ya betul. Baik. Sekolah aman itu bahkan secara fisik juga harus termanifestasikan ya. Jadi misalnya sekolah tidak ada tempat-tempat pojok-pojok yang gelap atau memungkinkan orang melakukan ya seperti tadi ya. Kok bisa seorang anak dari tingkat 4 ya tidak terawasi. Betul. Ya bisa membuat gitu ya tindakan-tindakan perundungan ini terjadi. Jadi harus dicegah sedemikian rupa bahkan di dalam pembangunan fisik sekolahnya. Pelaksananya juga harus diawasi. Terima kasih Bu Hetiva Syaifudian dan Ibu Retno Ristiarti sudah berbagi pandangan bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini soal kasus perundungan yang marak terjadi di lingkungan sekolah. Selamat malam. Dan saudara tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi terkait akibat kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan. Mulai hari ini jam masuk sekolah bagi siswa SMA sederajat di Mundi. Yuk sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya Bu, aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Prenagen kaya akan protein, omega 3 dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya
dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Friska Clarissa. Gerombolan geng motor menyerang sejumlah warga Kampung Bandan di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, Senin dini hari. Seorang warga terluka terkena sabetan senjata tajam. Dari rekaman CCTV terlihat geng motor ini menyerang sejumlah warga yang tengah ronda malam. Akibat penyerangan ini, seorang warga terluka di bagian tangan dan leher akibat terkena sabetan senjata tajam. Sudah beberapa kali dalam 1 bulan ini, warga Kampung Bandan diserang oleh geng motor dan belum diketahui penyebabnya. Demikian Kompas Update kali ini. Sapa Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi bersama Cindy Sistiarani. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Akibat kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan, mulai hari ini jam masuk sekolah siswa SMA sederajat dimundurkan. Siswa masuk sekolah mulai pukul 8 pagi. Dampak kabut asap yang berakibat pada buruknya kualitas udara membuat jam masuk sekolah mundur. Di SMA 6, jika biasanya siswa masuk pukul 6.40 waktu Indonesia Barat, diundur menjadi pukul 8. 1 jam pelajaran yang biasanya berdurasi 45 menit, kini dikurangi menjadi 35 menit. Kegiatan belajar pun menjadi lebih cepat. Selain itu, kegiatan luar ruangan seperti olahraga dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Komite sekolah juga membagikan masker kepada siswa. UIM itu dimundurkan dari biasanya 6.40 menjadi pukul 8.00. Ini agar anak-anak lebih nyaman di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Pekanbaru, pihak sekolah dasar mewajibkan siswa menggunakan masker, sementara aktivitas di luar ruangan dikurangi. Kabut asap tipis masih menyelimuti langit kota Pekanbaru, Riau, Senin siang. Di Sekolah Dasar Negeri 6 Pekanbaru, siswa dan guru mulai mengenakan masker saat beraktivitas. Siswa juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jam belajar masih normal seperti biasanya, belum ada proses pembelajaran daring. Kepada anak-anak supaya memakai masker ke sekolah dan mengurangi aktivitas di luar karena situasi asap yang ada di kota kita. Informasi lain, Saudara, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Permohonan gugatan Undang-Undang Ciptaker yang diajukan 15 organisasi serikat pekerja terdaftar dengan nomor perkara 54. Salah satu petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketua MK saat membaca amar putusan di gedung MK menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari 4 hakim konstitusi, yakni Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Endi Nurbaningsih, dan Suhartoyo. Sebelumnya permohonan diajukan oleh 15 serikat dan Federasi Buruh dan Pekerja Nasional.
Saat pembacaan putusan sidang, aksi massa terjadi di depan gedung MK. Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober digelar meriah di berbagai wilayah tanah air. Presiden Jokowi menyebut batik adalah wajah budaya Indonesia. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Niswa. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih Mas? Aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama, kalian aja yang nggak tahu. Di 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi gitu. Dan efek dari pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Tapi kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Ilu, Senin, 2 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. 1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, di antara kandidat yang muncul, PDI Perjuangan belum menentukan bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Terakhir, PDIP menyebut ikut melirik Gibran Rakabuming Raka untuk jadi kandidat bacawa pres Ganjar. Di tengah teka-teki sosok bacawa pres Ganjar, PDIP juga ikut mempertimbangkan nama putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut melirik Gibran. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh ibunya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Tinggal mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal
melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan. Gibran merespons namanya yang masuk dalam bursa Bacawa Pres Ganjar. Gibran mengatakan akan mengikuti perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Gibran mengaku tawaran untuk jadi Bacawa Pres juga datang dari Baca Pres lain Ganjar Pranowo. Enggak, intinya gini, apa tadi yang sudah ditanyakan ke Pak Ketua DPC kan memang benar. Yang namanya tawaran itu banyak. Tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsa juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ngikut beliau. Bukan kali ini saja Gibran digadang-gadang sebagai Bacawa Pres. Sebelumnya, Gibran kerap disebut dalam bursa Bacawa Pres Prabowo Subianto. Dalam survei Indikator Politik Indonesia 25 Agustus hingga 3 September 2023 lalu, elektabilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawa Pres 8,3%. Di bawah Ridwan Kamil 16,6%, Erick Thohir 13,9%, Sandiaga Uno 11,3%, dan AHY 9,0%. Sementara dalam survei LSI 1 hingga 8 Juli 2023 lalu, elektabilitas Gibran Rakabuming Raka 7,6%. Di bawah Erick Thohir 14,3%, Ridwan Kamil 13,5%, Mahfud MD 9,9%, AHY 9,5%, dan Sandiaga Uno 8,9%. Peluang Gibran untuk jadi Bacawa Pres terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun. Saat ini usia Gibran baru 36 tahun sehingga belum memenuhi syarat sebagai Bacawa Pres. Tim Liputan, Kompas TV. Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto hanya angkat jempol ketika ditanya peluang berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Prabowo bilang dengan siapapun oke selama Indonesia bisa terus maju. Hal ini diungkap Prabowo usai menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Minggu siang. Menurut Prabowo, Ganjar bagus, namun yang lebih penting Indonesia semakin maju. Pak Prabowo bagaimana? Ini artinya apa, Pak? Artinya apa, Pak, apakah ini simbol oke, Pak? Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Dengan Ganjar maju terus. Dengan Ganjar betul oke juga, Pak. Yang penting Indonesia. Kalau kemarin dengan pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Anies Baswedan melakukan safari politiknya di Kebumen, Jawa Tengah pada Senin siang. Anies menyambangi pondok pesantren tertua di Asia Tenggara, yaitu Al-Kahfi di Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah. Bakal calon Presiden Anies Baswedan bertemu dengan pengasuh pondok pesantren Al-Kahfi, Kiai Haji Afifuddin Khanif Al-Hasani, atau yang akrab dipanggil Gus Afif di Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah. Usai acara, saat disinggung wartawan terkait kritikannya soal proyek strategis nasional atau PSN yang jadi titipan, Anies enggan menjawab dan berjalan meninggalkan wartawan. Kritik Anies soal proyek strategis nasional disampaikan dalam Rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta kemarin. Anies menilai proyek strategis nasional baik, tapi dalam penyusunan rentan akan titipan kanan dan kiri. Menyambut secara aman. Pak Anies terkait statement PSN titipan itu, titipan itu untuk PSN mana siapa kalau tahu, Pak?
Sudah ada Pak, salah satunya Pak. Saudara Febri Diansyah penuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi Kementerian Pertanian. Febri menyebut belum menerima surat panggilan pemeriksaan. Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK mengaku belum menerima surat panggilan dari KPK, tapi ia dan Rasa Mala Aritonang tetap penuhi panggilan KPK. Febri Diansyah, Rasa Mala Aritonang dan Donald Faris dipanggil KPK terkait penyidikan perkara kasus tipikor di Kementerian Pertanian. Febri tegaskan ia bekerja sesuai dengan undang-undang advokat. Penegak hukum dan lain-lain. Di pasal 17 Undang-Undang Advokat itu disebut dalam menjalankan profesinya advokat berhak. Jadi ada kata jelas ya, berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah, bahkan dari instansi pemerintah kita punya hak untuk menerima itu, maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika assessment dilakukan dan kemudian rekomendasi pencegahan korupsi diberikan, tentu saja itu didasarkan atas informasi-informasi yang sah yang kami dapatkan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pemeriksaan Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang sebagai saksi kasus Kementan. Keduanya dimintai klarifikasi soal temuan dokumen dalam proses penggeledahan kasus Kementan. Ali Fikri menegaskan Febri Diansyah dan Rasa Mala dipanggil sebagai saksi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat. KPK akan melakukan konfirmasi terkait dokumen yang ditemukan saat penggeledahan baik di rumah dinas Menteri Pertanian maupun penggeledahan di tempat lain. Sebagai saksi tentunya ada Febri Diansyah, kemudian Rasa Mala Aritonang dan juga Donald Faris, yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, ya, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini, ya, termasuk Donald Faris tentu. Ya. Sekali lagi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat. Ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Dokumen-dokumen ini ditemukan pada saat penggeledahan baik itu di rumah dinas. Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober atau hari ini digelar meriah di berbagai wilayah tanah air. Presiden Jokowi menyebut batik adalah wajah budaya Indonesia. Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini 2 Oktober diperingati meriah di berbagai penjuru tanah air. Di ibu kota, Kemenparekraf menggelar acara Istana Berbatik pada Minggu malam. Sekitar 500 peserta ikut ambil bagian dalam acara ini. Ada pagelaran busana atau fashion show yang diikuti sejumlah pejabat negara dan selebritas. Hadir pula perwakilan Kerajaan Nusantara, Duta Besar Negara Sahabat, dan pelaku UMKM batik. Istana Berbatik diharap bisa semakin meneguhkan batik sebagai warisan budaya asal Indonesia, sebagaimana UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda sejak 2 Oktober 2009. Sekali lagi, batik adalah wajah kita, wajah budaya kita, dan sebagai sebuah karya seni yang luar biasa. Di situ ada simbolisme, di situ ada filosofi, setiap motif yang ada. Dan inilah kebudayaan Indonesia. Dan untuk menyampaikan kebanggaan kita, hari ini kita mengadakan Istana Berbatik. Di Sragen, Jawa Tengah, ratusan warga Desa Kliwonan antusias memperingati Hari Batik Nasional dengan festival batik.
Desa Kliwonan merupakan desa wisata batik di Kabupaten Sragen yang mayoritas warganya merupakan pengrajin batik. Selain untuk melestarikan budaya Indonesia, Festival Batik juga jadi promosi warga pengrajin batik. Harapan dari kami dengan pelaksanaan festival ini UMKM di Desa Kliwonan, khususnya untuk UMKM batik bisa Warga dan aparatur sipil negara di Pekalongan, Jawa Tengah menggelar senam bersama sambil menggunakan kain batik dan kebaya dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Dengan antusias, warga bergerak sambil mengikuti alunan lagu. Rangkaian perayaan Hari Batik Nasional di Pekalongan akan dilaksanakan hingga 28 Oktober mendatang. Sejumlah model yang berlenggak-lenggok menampilkan busana batik bernuansa klasik lawasan di Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Fashion show memperingati Hari Batik Nasional ini pun disambut antusias calon penumpang. Sang perancang menilai bandara tidak hanya sebagai tempat keberangkatan maupun kedatangan penumpang, namun juga dapat diisi dengan sejumlah karya seni seperti fashion show. Melalui pameran busana batik yang diselenggarakan di Bandara Internasional Adi Sumarmo, diharapkan juga mampu meningkatkan kunjungan pariwisata di Solo Raya. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush. Kereta cepat Wush rencananya masih akan digratiskan bagi masyarakat hingga pertengahan Oktober 2023. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush, saya nyatakan dioperasikan. Presiden Joko Widodo meresmikan kereta api Jakarta-Bandung di stasiun KCJB Halim, Jakarta. Presiden secara resmi mengenalkan WUS yang merupakan akronim dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Jokowi menegaskan peresmian kereta cepat menandakan mulainya era transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, yang ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, maupun terintegrasi dengan TOD. Kereta cepat Jakarta-Bandung WUS ini memiliki rute dari Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Jawa Barat hingga berakhir di Stasiun Padalarang, Bandung. Dengan jarak tempuh sekitar 25 hingga 30 menit. Dari Stasiun Padalarang, pengguna bisa melanjutkan perjalanan ke Bandung dengan kereta pengumpan atau feeder dengan jarak tempuh 19 menit. Tarif kereta cepat rencananya Rp250.000 hingga Rp350.000. Namun hingga pertengahan Oktober 2023 ini, tarif masih gratis. Kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki kecepatan hingga 350 km per jam. Presiden Jokowi menegaskan ini adalah kereta cepat pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Tim Liputan, Kompas TV. Peperangan militer Rusia dan Ukraina kian sengit di medan pertempuran. Kedua negara saling balas serangan rudal. Informasi selengkapnya usai jeda. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih. Sumber airnya disaring alami oleh berlapis-lapis bebatuan pelindung yang kaya kandungan mineral alami. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya dengan rawit asli. Di sedap rawit pingit ayam jerit. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Di sedap rawit pingit ayam jerit. Dari Wisma.
Ya, Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih Mas? Aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama. Kalian aja yang nggak tahu. Di 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi gitu. Dan efek dari pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Ini kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Ilu, Senin, 2 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kemenangan dan adrenalin yang menggelora demi satu tujuan, menjadi juara. Serap semua semangatnya dalam berita olahraga terkini. Kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga lain dari dalam negeri maupun mancanegara. Akan kami hadirkan untuk Anda. Kompas Sport pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Peperangan militer Rusia dan Ukraina semakin sengit di medan pertempuran. Kedua negara saling klaim telah melancarkan serangan rudal dan menghancurkan peralatan militer. Rusia mengklaim telah menangkis serangan rudal secara masif dari militer Ukraina yang berusaha memukul mundur Rusia di 4 wilayah termasuk Donetsk. Rusia juga menembak jatuh pesawat tempur Ukraina jenis Su-25 serta menghancurkan tank howitzer buatan Amerika Serikat dan Inggris. Sementara Ukraina mengklaim serangan balasannya berhasil memukul mundur militer Rusia di wilayah Liman dan menghancurkan 16 artileri hingga gudang amunisi militer Rusia. Sesaat lagi kami ajak Anda melihat kemeriahan tarian naga api pada malam festival musim gugur di Hong Kong. Sesaat lagi, sampai Indonesia Malam. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tubuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Ya, Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih Mas? Aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama. Kalian aja yang nggak tahu. Di 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi gitu. Dan efek dari pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Ini kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Ilu, Senin, 2 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas
TV. Tarian Naga Api meriahkan malam festival musim gugur di Hong Kong. Badan naga yang terbuat dari jerami dipenuhi dengan dupa menyala. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Siti Sistiarani. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih, sampai jumpa. Tarian Naga Api memeriahkan malam festival musim gugur di Hong Kong. Ini merupakan acara tradisi sejak 140 tahun silam yang dipercaya untuk mengusir wabah penyakit. Ribuan orang berkumpul memadati sepanjang jalan di distrik Tai Hang untuk melihat naga api sepanjang 67 meter. Berbeda dari biasanya, badan naga terbuat dari lilitan jerami dan ditanami lebih dari 12.000 dupa menyala. 雖然係傳統一個文化啦，咁但係而家我哋以前舞火龍嘅意義同而家咧就有少少唔同，因為以前舞火龍咧就係一個嗰陣時傳說就係驅瘟，但係而家我哋咧已經係一個傳統活動，其實一個慶典嚟嘅，咁已經係唔同嘅軌跡嚟㗎啦，咁其實希望要改變㗎嘛。 Dengan tubuh panjangnya, naga ini membutuhkan lebih dari 200 orang untuk mengangkat dan memainkan atraksi dari tarian naga api. Kemeriahan festival ini rutin diadakan sekali dalam setahun di Hong Kong untuk menyambut libur musim gugur. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arizona Gali. Dan saya, Valentina Sitorus. Presiden Joko Widodo telah meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Dua minggu lagi pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres resmi dibuka. Namun, dua bakal calon presiden masih menimbang-nimbang dan belum menentukan pilihan siapa yang akan mendampingi mereka. Seorang wanita di Surabaya melapor ke polisi karena mengaku dinikahi oleh suami yang ternyata seorang perempuan. Satu unit mobil pemadam kebakaran di Bima, Nusa Tenggara Barat terguling saat menuju lokasi kebakaran di Kelurahan Monggonau, Kota Bima. Kita langsung informasi pertama, saudara. Kebakaran menghanguskan sebuah bangunan tempat tinggal sekaligus lapak pengolahan material kayu bekas di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya material bahan kayu serta angin kencang membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian lapak dan membuat warga sekitar panik. Diduga kebakaran ini akibat korsleting yang muncul dari bagian belakang bangunan. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena masih adanya sambungan listrik di lokasi kejadian. 7 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api.
Saudara, rumput di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur terbakar pada Minggu malam. Kebakaran ini, saudara, terjadi tepat saat digelarnya doa bersama peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan. Selesai doa bersama, para peserta diberikan akses masuk ke dalam stadion. Rumput dan ilalang kering yang berada di lapangan diduga tak sengaja terbakar. Namun hingga kini masih dilakukan pemeriksaan soal penyebab kebakaran. Dua orang tewas saat kebakaran menghanguskan bangunan yang dijadikan agen sembako di Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kepulan asap hitam pekat terus keluar dari bangunan yang dijadikan agen sembako di Jalan Angkasa Dalam 2, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin pagi. Kobaran api terus membesar hingga merambat ke seluruh bangunan 3 lantai tersebut. 2 orang penghuni tewas karena terjebak kobaran api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu, saudara, 2 korban tewas akibat kebakaran agen sembako di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin pagi berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Keluarga yang berhasil menyelamatkan diri tak kuasa menahan tangis setelah melihat jenazah keluarganya berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Kedua korban ditemukan di tempat berbeda karena terjebak kobaran api. Kita ke informasi lainnya, saudara. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep akan segera bersurat ke PDI Perjuangan untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep telah meminta Sekjen PSI untuk bersurat kepada PDIP. PSI berencana sowan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Surat untuk PDIP akan disampaikan Kaisang dengan PSI sepulang dari Bali. Pokoknya dari kami kemarin saya sudah bilang ke Pak Sekjen kita mau sowan ke PDIP. Sudah terjalin komunikasinya atau belum? Untuk komunikasinya sudah terjalin. Mulai besok kan kita masih di sini. Nanti dari Pak Sekjen kirim surat untuk bisa sowan dan audiensi ke Ibu untuk PDIP. Terkait rencana Kaisang yang ingin sowan bertemu Megawati Soekarno Putri, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pernah menyebut sebaiknya sebelum bertemu dengan Megawati, Puan meminta Kaisang untuk lebih dahulu bertemu dengan dirinya. Puan berharap PSI bergabung koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Ayo Mas Kaisang ketemu Mbak Puan dulu. Ayo kapan mau ketemu Mbak Puan? Yuk. Nih, udah ditunggu nih sama Mbak Puan, Mas Kaisang. Kan kami berharap semuanya itu memang bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, tapi kan semua juga punya pertimbangan tertentu. Jadi Saudara, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengunjungi pondok pesantren Al-Kahfi dan Al-Falah di Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah. Dalam pidatonya di acara peringatan Maulid Nabi dan Haul kelima Al-Maghfurlahu Kiai Haji Musafa Ali, pondok pesantren Al-Falah, Anies sempat menyampaikan bahwa Indonesia butuh perubahan. Ia bersama Caimin mengaku siap jika masyarakat Indonesia memberi dukungan. Di hadapan para peserta acara, Anies menyatakan semakin optimis menyambut Pilpres 2024 mendatang. Namun, saat disinggung wartawan terkait dengan kritikan Anies tentang proyek strategis nasional atau PSN yang menjadi titipan, Anies tidak menjawab. Kami disebut ya, dan kami hadir tadi untuk doa bersama. Insya Allah menjadi bekal ke depan. Dan saya disampaikan juga terima kasih karena pondok Al-Falah ini. Pak Anies terkait statement PSN titipan itu, titipan itu untuk PSN mana siapa kalau boleh tahu Pak? Sudah ada Pak, salah satunya Pak. Salah satunya Pak. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto tak banyak berkomentar saat ditanya peluang berdua dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti.
Ditemui usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu pagi, Saudara, Prabowo hanya mengacungkan jempol menjawab pertanyaan wartawan. Ia juga sempat berseloroh oke selama Indonesia bisa terus maju. Wacana Prabowo Subianto berpasangan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 telah mencuat selama beberapa pekan terakhir. Tutup bacanya. Oke, peluang duet bersama Pak Ganjar, Pak Prabowo bagaimana? Apakah ini simbol oke, Pak? Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Dengan Ganjar maju terus. Dengan Ganjar betul oke juga, Pak. Yang penting Indonesia. Kalau kemarin dengan pertemuan dengan Indonesia maju. Oke. Sementara itu, Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyampaikan bahwa duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang tidak mungkin terjadi. Pernyataan Jarod tersebut dikemukakan usai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan dalam pidato penutupan Rakernas keempat bahwa pihaknya mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dari pernyataan tersebut, Jarod pun menuturkan garis besarnya, yakni duet antara Ganjar dan Prabowo tidak mungkin terjadi. Terlebih, Ganjar Pranowo merupakan capres dari PD Perjuangan dan menutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai cawapres. Menegaskan bahwa calon presiden dari PD Perjuangan bekerjasama dengan partai pendukung adalah Bapak Ganjar Pranowo. Artinya apa? Artinya tidak mungkin, ya sekali lagi, tidak mungkin dan menutup kemungkinan sama sekali untuk diturunkan sebagai calon wakil presiden. Ya, beliau adalah calon presiden. Saudara, sekitar 2 pekan lagi pendaftaran Capres-Cawapres akan dibuka. Lalu siapa orang yang tepat mendampingi Baca Pres Ganjar Pranowo dan Baca Pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang? Ulasannya usai jeda. BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Saudara, Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat ini diberi nama WOSH, singkatan dari Waktu Hemat Operasi Optimal Sistem Hebat. Peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan di Stasiun Halim, Jakarta. Jokowi mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan mencapai 350 km per jam. Sampai pertengahan Oktober 2023 nanti, tarif kereta cepat WOSH Jakarta-Bandung masih digratiskan. Setelah itu, tarif yang akan diberlakukan berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000. Dan hingga kini, pemerintah dan PT KCIC masih menggodok harga tiket pasti untuk rute Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WOSH. W-H-O-O-S-H. Dibaca WOSH.
Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini. Saudara, warga Kota Bengkulu ramai-ramai mendatangi operasi Pasar Murah yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Pasar murah yang dibuka di kantor Pos Indonesia cabang Bengkulu ini menyediakan berbagai bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak, dan gula. Beras pemerintah pun jadi rebutan karena harga jual yang dinilai jauh lebih murah dari pasaran. Menurut warga, beras di pasar tradisional dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Namun, di pasar murah ini beras dengan kualitas yang sama seharga Rp11.500 per kilogramnya. Pasar murah diadakan untuk menyetabilkan harga bahan pokok di pasaran. Jauh dari harga pasar? Jauh, kalau di harga pasar tidak salah aku dah 58 dah. 58, 57. Ini bebas berapa banyak ambil? Bebas. Nggak ada dibatasi? Hah? Nggak ada dibatasi? Nggak ada. Sampai besok ya tuh. Cuma 2 hari. Informasi lain, saudara, kebocoran pipa Pertamina di sebuah SPBU mengakibatkan sumur warga di Kota Kediri tercemar. Pihak Pertamina pun mengakui hal itu. Pertamina Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara melakukan pemeriksaan di SPBU Tempu Rejo, Kota Kediri. Pemeriksaan ini difokuskan pada operasional SPBU yang harus berhenti untuk keperluan pemeriksaan tercemarnya sumur warga. Hasilnya ditemukan adanya kebocoran pipa penghubung antara tangki pendam Pertamax dengan mesin pompa SPBU. Hal ini memicu adanya rembesan BBM dari SPBU hingga mencemari air sumur milik warga. Adanya rembesan di situ. Mengenai penyebab dan juga lokasi titik pastinya itu masih dalam penelusuran lebih lanjut. Seorang perempuan yang merupakan pemilik warung di Depok, Jawa Barat terekam kamera pemantau saat hendak mengejar 2 pencuri LPG yang beraksi dengan menggunakan motor. Rekaman CCTV ini jadi bukti aksi berani Sumini, sang pemilik warung di Depok, Jawa Barat yang berupaya mengejar 2 pencuri tabung LPG yang sedang beraksi. Pelaku memiliki peran berbeda, yakni sebagai eksekutor, sementara yang lain menunggu di motor. Keduanya melarikan diri dan kini kasus tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Informasi usai jeda, saudara, 1 unit mobil pemadam kebakaran di Bima, Nusa Tenggara Barat terguling saat menuju lokasi kebakaran di Kelurahan Monggonau, Kota Bima. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alphest, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Polusi berdampak pada kesehatan. Jadi gampang batuk, tenggorokan gatal, banyak dahak, sesak nafas, daya tahan tubuh menurun.
Solusinya pakai masker dan minum tolak angin setiap hari. Tolak angin telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat Dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoku. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Saudara, tim khusus Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan upaya peredaran narkotika jaringan Malaysia, Aceh, Jakarta. Dua orang pelaku diringkus petugas di kawasan Merbeh, Aceh Barat, Aceh. Dari hasil penangkapan ini, petugas mendatangi rumah yang dijadikan penyimpanan barang bukti. Polisi berhasil menemukan 165 paket sabu seberat 173 kg yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Pengedar ini merupakan jaringan Malaysia, Aceh, Jakarta. Sekelompok monyet liar Senin pagi masuk ke permukiman warga di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Sekelompok monyet ini saudara berjalan di kabel listrik hingga di atap rumah warga. Kehadiran kawanan monyet ini sempat menarik perhatian warga sekitar. Kawanan monyet ini memakan buah-buahan yang ada di pohon milik warga dan langsung pergi meninggalkan permukiman warga. Wah, monyet lagi makan matoa. Satu unit mobil pemadam kebakaran Kota Bima, Nusa Tenggara Barat terguling saat menuju lokasi kebakaran di Kelurahan Monggonau, Kota Bima. Dalam rekaman CCTV, mobil terlihat melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya terguling. Dua petugas damkar tewas akibat peristiwa ini.
Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Di tengah ramainya dukungan pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep beri kejutan. Baru 2 hari jadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang tiba-tiba didapuk jadi ketua umum. Ada apa di balik ini semua? Apakah ini bagian dari strategi Jokowi meneruskan kuasa politik lewat keluarganya? Saya akan mencari jawabnya. Janganlah, saya kan bukan siapa-siapa. Yang senior-senior aja. Oke, mari kita sambut dengan meriah ketua baru kita, Bro Kaesang Pangarep. Minta doa restu orang tua ya, saya restui. Mas Kaesang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih Mas? Aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama, kalian aja nggak tahu. Soal ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaesang bagaimana menanggapi itu? Jadi kalau misalnya Gibran Rakabuming Raka bukan putra Jokowi, PBB belum tentu akan mengusulkan namanya. Ya, salah satu alternatifnya ya karena beliau putra Bapak Presiden. Dengan Anda menyebut nama Gibran Rakabuming Raka, muncul tudingan di masyarakat bahwa PBB ini membantu untuk melegalkan dinasti politik terah Jokowi. 2024 ini banyak orang yang berebutan pengaruh Pak Jokowi gitu. Dan efek dari pengaruh Pak Jokowi itu memang nggak kecil ya. Tapi kan ada presiden buruk pada seorang Jokowi akhirnya. Keluarga Presiden Jokowi tengah berada di atas angin. 2 putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta menantunya Bobi Nasution, bak mendapat karpet merah di pentas politik. Khusus kakak beradik Gibran Kaesang, di usia muda, karir politik mereka terbilang moncer. Bagaimana tidak, si sulung Gibran kini menjabat wali kota Solo. Kader PDI Perjuangan ini juga disebut-sebut mungkin jadi cawapres. Meski hal ini dibantah Gibran, namun jelang pemilu tahun depan, Mahkamah Konstitusi menerima banyak permintaan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang usia capres-cawapres. Perkara yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah meminta usia minimal capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Belakangan,
Aliansi 98, pengacara pengawal demokrasi dan HAM, meminta MK menetapkan calon yang akan maju dalam pemilu presiden 2024 tidak boleh lebih dari 70 tahun. Diketahui Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga salah satu baca pres, tahun ini berusia 71 tahun. Gibran akan berusia 36 tahun. Sementara itu, si bungsu Kaesang Pangarep kini memegang tampuk pimpinan tertinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Memutuskan menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI mendapat banyak sorotan termasuk dari partai politik. Itu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaesang adalah presiden. Yang tentu di satu sisi kita ikut bahagia, politik nasional akan semakin ramai. Dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Tak hanya itu, saudara, sejumlah media asing juga menyoroti hal ini sebagai upaya Jokowi membangun dinasti politik. Kantor berita Reuters menyebut Jokowi menggunakan partai kecil sebagai kendaraan politik sang anak. Sementara itu, South China Morning Post juga menyinggung adanya dinasti politik lantaran anak dan menantu Jokowi memegang posisi penting dalam kancah politik Indonesia. Barangkali pertimbangan PSI itu kan pragmatis realistis ya. Dan dalam hitungan politik memang masuk akal sepertinya buat mereka. Kan PSI itu nggak punya tokohnya itu perlu dibutuhkan karena kelihatannya mereka menilai masyarakat kita masih ngikut tokoh, bukan partai, bukan ideologi segala macam. PSI kerap menjadi sorotan. Terbentuk tahun 2014, manuver-manuver politik PSI sering mengundang tanya dan berujung kritikan masyarakat. Salah satunya datang dari komika Panji Pragiwaksono yang mempertanyakan kualitas Partai Solidaritas Indonesia ini. Luarnya manis, dalamnya kosong. Tebak apa? Yang nonton teriak donat, gue bilang salah, PSI. Karena dia dari luar manis, ternyata kagak ada isinya. Inkonsistensi kadung melekat pada PSI. Oktober 2022 silam lewat forum Rembuk Rakyat, PSI menjadi partai pertama yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Jauh sebelum PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Namun, saat belum secara resmi mencabut dukungan pada Ganjar, 2 Agustus 2023, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP PSI. Sejumlah pihak mempertanyakan kemana arah dukungan PSI. Apa sebenarnya alasan PSI mengukuhkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini? Hanya sebagai strategi untuk bisa lolos ke parlemen atau ada hal yang lain? Lantas bagaimana juga Kaesang menjawab tudingan adanya upaya membangun dinasti politik? Saya, saudara, akan berkunjung ke PSI untuk melihat partai yang selalu mengukuhkan diri sebagai partai anak muda, termasuk juga saya akan temui Kaesang Pangarep yang melakukan agenda kunjungan ke relawan pendukung ayahnya sendiri, Presiden Jokowi. Ikuti saya, saudara. Saudara, PSI selalu melabeli dirinya sebagai partai anak muda yang hadir dengan ide-ide yang segar. Lantas, seperti apa sih sebenarnya kegiatan dari PSI ini, apalagi sekarang sudah punya ketua umum baru? Saya, saudara, sudah berada di kantor Partai Solidaritas Indonesia. Kita mau lihat seperti apa, termasuk juga kok bisa sih memilih ketua umum yang baru 2 hari punya kartu anggota. Ada apa dengan PSI? Kita langsung aja masuk. Halo Bung Chandra, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, sehat juga. Selamat ya, sudah ada ketua umum baru. Masih muda. Udah 28 tahun umurnya. Putranya Pak Jokowi.
Kebetulan. Kebetulan atau sengaja? Presiden. Jadi di sini ini ada berapa lantai kantor? Ini ada 3 lantai. Jadi ini ground, ini resepsionis, ini biasa kita. Ini apa nih? Ada ruang rapat di sini. Di lantai 1 ada ruangan ketum, ada ruangan dewan pembina. Di atas kita bisa lihat ya. Ya. Oke. Wah, ada Sohokji di sini Wah ya. Luar biasa. Oh, ini. Nah, ini dia. Ini ruangan Bro Raja Juli Antoni, Bro. Oke, Sekjen. Ini ruangan Sis Grace. Oke, Dewan Pembina. Nah, ini ruangan ketum. Oh, ini ruangan ketum. Iya. Kita intip dulu yuk ruangannya Bro Ketum. Tapi ini belum ada foto-foto ketum nih kayaknya ini. Belum. Ataukah di sini memang tidak mencantumkan foto-foto biasanya? Biasanya mencantumkan karena beliau ini kan langsung gerak kemarin. Hari ini juga dia lagi keliling juga kan safari politik. Jadi kesini kemarin rapat Selasa, terus duduk di sini, terus langsung gerak lagi gitu. Oke, jadi belum sempat menata ruangannya. Ya. Mungkin gitu juga akan berubah ini. Oke, ini dia ruangan dari Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI yang baru gitu ya. Kita ngobrolnya di luar atau di dalam sini? Di luar boleh. Di luar saja ya. Jadi kenapa bisa nama Kaesang Pangarep yang muncul? Apakah ini tiba-tiba saja atau memang sudah suara dari akar rumput yang muncul nama Kaesang? Ya, jadi semenjak Bro Kaesang resmi jadi anggota itu hari Sabtu, itu suara dari teman-teman daerah menguat itu. Dan memang Bro Giring pada saat menyampaikan di rapat Dewan Pembina dan rapat terbatas dengan DPW ya, kita nyebutnya sidang pleno Dewan Pembina itu, menyampaikan kalau memang ada salah satu tokoh besar yang gabung ya dia akan menyerahkan gitu. Dan ini juga bersambut lah dengan teman-teman DPW, DPD aspirasinya, makanya kemarin kita adakan Kopdar Push. Jadi sebelum Kopdarnas tuh jam 7 yang live itu, jam 3 kita ketemu dulu dengan teman-teman DPW. Ini benar, yakin teman-teman seperti ini. Dan diputuskan ya udah oke. Proses menjadikan dia anggota berapa lama tuh sampai mau? Berapa ya? Sekitar 3-4 bulan komunikasi. Sudah lama sih. Jadi sudah lama. Udah lama. Ngerayu-rayu. Bukan ngerayu sih, ngobrol aja sih, diskusi. Karena banyak bicara begini, kok buru-buru banget sih ngangkat Kaesang 2 hari aja udah langsung jadi. Gimana tuh perasaan orang yang mungkin dari awal bersama dengan PSI gitu? Saya ini Mbak Niluh dari awal pendirian PSI ada di PSI. Bahkan ikut mendirikan bareng-bareng bersama Sis Grace, Sis Isana, Bro Wamen gitu ya. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang juga bergabung lebih dahulu daripada Kaesang. Itu justru malah setuju banget, nggak ada masalah. Makanya yang diberitakan ada sakit hati enggak, kami justru malah seneng. Ada intensif elektoral tentunya. Karena ada Pak Jokowi. Ya selain itu ya, juga kan beliau ini kan anak muda yang progresif. Gitu. Kaesang kan tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimanapun Kaesang akan selalu dikaitkan dengan putra Pak Jokowi. Ketika ia dikaitkan sebagai putra Pak Jokowi, PSI kemudian dianggap mendukung satu dinasti politik. Padahal nih, Bro Juli Antoni itu pernah 2018 kalau saya tidak salah itu membuat tweet tentang dinasti politik yang dia tidak setuju. Tapi kok PSI malah seperti ini gitu. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Wah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One Tunnel Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek.
Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lansano esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih. Sumber airnya disaring alami oleh berlapis-lapis bebatuan pelindung yang kaya kandungan mineral alami. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Mas Kaisang ini barangkali memang figur bapaknya yang kebetulan masih presiden hari ini yang jadi nilai jual utama. Tapi kan Pak Jokowi akan selesai 20 Oktober 2024 nanti. Setelah itu bagaimana? Kan partai tidak bisa berhenti pada saat pemilu aja kan? Kaisang kan tidak bisa berdiri sendiri, bagaimanapun Kaisang akan selalu dikaitkan dengan putra Pak Jokowi. Ketika ia dikaitkan sebagai putra Pak Jokowi, PSI kemudian dianggap mendukung satu dinasti politik. Padahal nih, Bro Juli Antoni itu pernah 2018 kalau saya tidak salah itu membuat tweet tentang dinasti politik yang dia tidak setuju. Tapi kok PSI malah seperti ini gitu. Nah, kalau dinasti politik, kenapa Kaisang milihnya PSI bukan partai tempat bapaknya atau kakaknya berada? Ya bisa saja kan, artinya mungkin kan untuk melebarkan sayap. Belum tentu juga, karena Kaisang kan udah mandiri nih, kan ketum kita udah mandiri. Belum tentu juga dapat direstui tapi dapat bantuan segala macam. Artinya dinasti politik dalam konteks politik di Indonesia nih Mbak, yang liberal dan demokrasi ini, sebetulnya jika ditarik konteksnya ke pemilihan kepala daerah, legislatif, itu udah nggak relevan. Karena apa? Rakyat yang memilih. Jadi PSI tidak merasa sedang mendukung dinasti politik Pak Jokowi? Tidak. Ini bukan bagian dari dinasti politik. Apalagi ada ujian nanti di pemilu legislatif di 14 Februari. Di situ ujian sesungguhnya nih. Bener gak ini? Jadi kalau misalnya Anda mengatakan itu ujian kan, Kaisang mengatakan lolos Senayan itu targetnya itu target utamanya. Jadi kalau nggak lolos, Kaisang berhentikan jadi ketua umum? Enggak juga. Maksudnya adalah ujian bener kan gak ujiannya nih di situ. Nih. Artinya kalau misalkan gini, oke, kami sih optimis kan. Kami optimis dengan sebelum Kaisang masuk pun kami optimis, cita-cita kami 4% lolos kan. Tapi begitu Bro Ketum jadi Kaisang masuk dan jadi ketum, kami lebih optimis lagi. Nah, walaupun kami optimis, tetap pada saat di Kopdarnas maupun di rapat hari Selasa itu harus tetap bekerja. Makanya Bro Ketum, Kaisang tetap keliling nih, safari politik segala macam. Ya langsung kerja kita gaspol. Ketemunya relawan-relawan bapaknya ya? Relawan-relawan bapaknya dulu, sedang kami menyusun komunikasi dengan Muhammadiyah, dengan NU dan partai-partai juga. Lagi disusun semua. Lagi disusun semua. Kalau misalnya Kaisang itu bukan putra Pak Jokowi, apakah PSI memikirkan untuk memilihnya? Bisa saja Mbak. Karena opsi-opsi itu ada kan. Opsi Kaisang, opsi Helmi Yahya, bahkan opsi Raja Juli Antoni, seperti itu. Orang kan bicara soal sejarah organisasinya misalnya. Emang Kaisang pernah apa saja kalau kita bicara soal kemampuannya dalam satu organisasi? Memimpin sebuah perusahaan yang dia bangun itu juga tidak mudah kan. Artinya dia punya pengalaman lah bagaimana mengelola manajemen perusahaan gitu yang bisa dibawa ke organisasi. Artinya PSI tidak memandang latar belakang organisasi atau politik seseorang untuk menjadi ketua umum. Siapa saja bisa, asalkan bapaknya presiden. Enggak juga. Sekali lagi enggak juga.
Oke, karena ini sangat instan dan ini dianggap oleh publik sesuatu yang mencederai demokrasi lah, sesuatu yang mencederai sistem politik kita ke depan. Ini jadi presiden buruk. Bagaimana PSI melihat itu? Jadi Mbak Nilu, kami jelas ada regenerasi 1 periode sekali, nggak boleh 2 periode. Seperti itu, ya. Dan itu mungkin bisa berubah ya, itu tergantung Dewan Pembina. Tapi ADART Anda juga tertulis soal jenjang kaderisasi. Nah, tapi ini... Tapi ada kader istimewa di situ, Mbak. Dalam sistem pemilihan ketua umum di PSI, apakah memang seperti Kaisang ini atau ada sistem seperti kalau partai lain kan ada Munas? Apakah di sini juga seperti itu? Kaisang dan Bro Giring kemarin kayak gitu. Kalau Kaisang dalam 2 hari saja itu bisa melakukan itu semua. Kan 2 hari dia masuk jadi ketua. Kita kan komunikasi Dewan Pembina, mereka rapat sendiri, lalu setelah itu kita bawa ke Dewan Pembina juga membahas dan diputuskan pada saat jam 3 tadi sebelum yang acara Kopdarnas itu. Oke, jadi ini bukan maksain semua orang untuk menerima. Enggak dong. Dan ketika di forum Kopdarpus itu yang dihadiri oleh DPW yang jam 3 itu tadi, itu semua sepakat. Jadi semacam kayak aklamasi gitu ya, bahwa mendukung, dan Bro Giring juga salah satu orang yang mendukung untuk Kaisang maju sebagai ketua umum. Tapi pertimbangan utamanya karena Kaisang putra Pak Jokowi. Jangan-jangan ini ada campur tangan Pak Jokowi di dalamnya? Enggak juga seperti itu. Enggak pernah ada? Enggak pernah, karena komunikasi dengan Pak Jokowi iya, tapi komunikasi dengan Kaisang juga iya. Tapi komunikasi dengan Pak Jokowi bukan terkait dengan ini nih. Oke, tidak terkait dengan memilih Kaisang untuk jadi. Tapi Pak Jokowi tahu bilang Kaisang akan dipilih. Iya, tahu pastilah. Akan dipilih. Sebelum diumumkan Pak Jokowi tahu. Pak Jokowi bilang apa waktu itu? Ya, itu inilah. Seru juga ketika PSI nganterin loh KTA ke rumah. Itu terjadi baru dalam sejarah bisa melihat seperti itu. Ya wajar ya kalau menurut saya melihat anak muda ya seprogresif Bro Kaisang, saya pikir siapapun juga pasti akan seperti itu tuh, partai manapun ya. Apalagi itu kan kakaknya tidak dianterin ke rumah KTA-nya. Hanya maaf PDIP. Ini memang unik ya partai PSI ya. Selalu out of the box apa yang dilakukan. Oke, Bro, panggilnya Bro ya? Ya, Bro. Oke, jadi ini agenda hari ini, Kaisang banyak agenda hari ini ya? Ada 2 relawan yang akan kita kunjungin. Sebetulnya tadi udah mulai kan jam 10. Yang hari ini boleh saya ikutin nggak agendanya? Boleh ya? Boleh. Kita akan jalan, saudara, ikut dengan Bro Chandra, Pak Wasekjen, dan juga Kaisang Pangarep ketua umumnya. Kita ikutin agenda mereka. Siap. Mas Kaisang ini kan beda ya dengan banyak politisi lain yang berangkat dari bawah gitu, memimpin organisasi kampus di kampungnya. Itu kan dibutuhkan, Mbak Nilu, dalam memimpin apalagi partai politik. Partai politik itu kan kendaraan untuk mencetak pemimpin ya. Jadi pemimpin itu tidak datang tiba-tiba, harus dari bawah berproses. Minimal dia pernah menderita lah. Kalau nggak pernah menderita, agak sulit dia empati dengan penderitaan rakyatnya sendiri nanti. Dan ini berbahaya ya buat saya sih. Saudara, saya berada di Rumah Kreasi Indonesia Hebat. Ini adalah relawan Jokowi, dan Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI hari ini melakukan pertemuan dengan pengurus dari RKIH ini. Apa saja hasil pertemuannya, termasuk juga bagaimana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul. Saya lagi menunggu ini Kaisang untuk bisa keluar dan memberikan keterangan persnya di sini. Apa hasil pertemuan dengan relawan? Saya banyak belajar lah dari Ketum RKIH, bagaimana dulu membentuk sebuah relawan yang benar-benar relawan ya, yang tanpa pamrih. Itu yang saya belajar banyak dari beliau. Ada bicara masalah dukungan-dukungan Pilpres misalnya, Mas? Nah, itu kebetulan yang ini enggak lupa saya. Tadi nggak bahas ya? Nggak bahas. Sayangnya nggak bahas. Karena balik lagi kita di PSI untuk sekarang fokus untuk memenangkan pemilu di 2024 nanti untuk pemilihan legislatif. Setelah menjadi ketum kan pertemuannya sering ke relawan Pak Jokowi. Kenapa Mas memilih ke sana? Yang menggerakkan semua ini sebenarnya adalah politik kerelawanan. Jadi saya rasa saya harus belajar banyak dari para
ketum-ketum dari relawan Pak Presiden supaya ya saya balik lagi, saya butuh banyak belajar. Mas ada ajakan untuk dari P3 untuk nostalgia di Pilpres mendatang kayak Pilpres 2019 gimana Mas? Nostalgianya apa? Bergabung bersama PDIP, Pak Ganjar. Ya, balik lagi, kita harus lihat, kita harus hitung. Seperti yang saya katakan sebelumnya, harus win-win. Nggak ada win-lose atau lose-win. Semua harus terintegrasi dan harus sinergi bersama-sama. Yang paling win-win dengan siapa, Mas? Apa? Yang paling win-win berada di posisi mana, Mas? Ya semua bisa. Kita dengan posisi manapun pasti bisa win-win asal niatnya baik. Terima kasih. Aku boleh minta waktunya 5 menit aja. Mas Kaisang mau ada tempat lain agenda sedikit aja, Mas. Satu aja. Iya, satu aja. Mas Kaisang setelah diminta untuk jadi ketua umum itu sempat mikir-mikir nggak sih, Mas? Mungkin sempat merenungi, aduh gimana nih, baru 2 hari mau jadi ketua umum. Itu semua sudah berproses lama. Kalian aja yang nggak tahu. Cuma saya waktu itu lebih menimbang karena pekerjaan saya dulu. Setelah pekerjaan saya selesai, baru. Ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaisang bagaimana menanggapi itu? Biasa aja. Balik lagi yang pilih masyarakat. Tapi Anda merasa bahwa ini bukan bagian dari seperti itu? Ya, masa saya ini. Balik lagi yang milih siapa? Masyarakat toh? Iya nggak? Iya nggak? Betul. Ya udah. Tapi privilege itu Mas Kaisang aku ya bahwa. Ya privilege selalu ada. Saya selalu jadi bagian dari itu. Saya akan selalu ada privilege. Nah, Mas, saya harus akui itu. Mas Kaisang optimis bahwa dengan Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI bisa masuk ke Senayan? Insya Allah. Apa yang paling utama yang Mas Kaisang jadikan sebagai acuan bahwa ini yang akan membawa PSI ke Senayan? Semangat mudanya. Semangat aja. Strateginya pasti udah ada dong, Mas? Ya ada, masa saya kasih tahu sini satu aja. Namanya sebuah strategi tidak diberitahu di sini, Mbak. Nggak mau bagi satu aja, Mas? Nggak dibagi, nanti yang lain ambil. Makasih banyak ya, Mas Kaisang ya. Anda mendukung dinasti politik? Saya mendukung dinasti politik selagi dinasti itu memang dalam kriteria yang memang memungkinkan. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu. Manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih. Sumber airnya disaring alami oleh berlapis-lapis bebatuan pelindung yang kaya kandungan mineral alami. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Baru mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin nagih. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisnu. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Kehujanan ya? Sini ibu bantu keringkan. Kakak demam. Bodrexin demam sirup dengan paracetamol. Efektif turunkan panas demam. Ibu tak perlu khawatir lagi. Bodrexin tersedia dalam bentuk sirup dan tablet kunyah. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmat